action let's go 저 건물을 찾으러 Kondisi ini bertolak belakang dengan keadaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fisik beliau yang sudah mulai menua berhadapan dengan perubahan yang besar. Beliau yang sudah tidak sebugar dulu dihadapkan dengan luasnya wilayah pemerintahan. Beliau khawatir tidak maksimal dalam mengemban amanah kepemimpinan. Lalu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, usiaku telah menengah, kekuatanku telah melemah, sementara tanggung jawab semakin besar. Angkatlah aku kepadamu tanpa menyanyiakan tugas dan tanpa berlebihan. Para sahabat tahu dengan syahidnya Umar, terbukalah pintu fitnah. Karena itulah Amirul Mukminin Utsman bin Affan cenderung mengambil sikap toleran kepada orang-orang yang menyelisihinya. Banyak mengiyakan orang-orang yang mengadukan pemimpin daerah mereka. Bahkan saat pemberontak mulai mengincar dirinya, ingin memakzulkannya dari pucuk pemimpinan negara Islam, para provokator membuat makar yang badil terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mulai memprovokasi masyarakat mencela pemimpinannya. Namun Utsman tetap bersabar menghadapi mereka. Di tengah provokator tersebut terdapat seorang yang pandai memantik api. Bersabar menghidupkan amarah massa. Orang tersebut adalah Abdullah bin Saba atau yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda. Ia menampilkan kesalehan, namun di hatinya menyimpan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam dan pemeluknya. Abdullah bin Saba menyambangi Basrah, kota besar di Irak yang dipimpin oleh Abdullah bin Amir. Ibnu Sauda datang dan menemuinya bersama beberapa orang. Siapa kalian? Kami adalah orang dari Ahlul Kitab yang tertarik pada Islam. Memang anak tiba di kota ini. Tidak sampai kabar padaku. Pergi kalian dari sini. Abdullah bin Saba terus memprovokasi massa dengan mencela Utsman, dan ia memuji-muji Ahlul Bait. Hei kalian semua, sesungguhnya Muhammad akan kembali sebagaimana kembalinya Isa. Benarkah Muhammad akan kembali? Ya, dia akan kembali. Dari sinilah keyakinan reinkarnasi muncul di tengah-tengah orang Syiah. Abdullah bin Saba adalah tokoh nyata. Dialah yang menggerakkan pemberontakan ini. Kalau disebut sebagai tokoh fiktif, maka siapakah penggerak pemberontakan di zaman Utsman? Suatu hari, penyelut fitnah di Mesir, Basrah dan Kufah berkumpul di suatu tempat. Mereka saling menyemangati dan memanas-manasi untuk menentang Utsman. Sampai mereka sepakat untuk datang ke Madinah di musim haji. Waktu berkumpul kita adalah di pinggiran kota Madinah pada bulan Syawal. Bagaimana jika mereka tahu kita berada di sana? Tenang saja, mereka akan melakukan perjalanan ke Baitul untuk melaksanakan haji. Oke, aku setuju. Sesampainya di Madinah, para pemberontak mengepung kota dan mengepung rumah khalifah. Utsman dan penduduk kota Madinah tidak menyangka hal ini terjadi. Ditambah sebagian dari mereka ada yang berangkat ke Mekah untuk berhaji. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mendoakan Utsman dengan doa yang panjang. Kata Aisyah, saat itu aku tak memahami apa yang beliau katakan. Tapi aku mendengar beliau bersabda, jangan sampai kau lepaskan pakaian yang telah Allah kenakan untukmu. Utsman memanggil Ali, Thalhah, dan Zubair. Utsman memuliakan mereka. Siapa? Aku Ali Zubair dan beberapa penduduk Madinah. Masuklah kalian semua. Assalamualaikum. Penduduk Madinah, aku titipkan kalian kepada Allah. Aku memohon kepadanya agar memilihkan khalifah yang lebih baik kepada kalian semenjak. Aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian. Umatlah kalian berdoa kepada Allah saat Umar wafat, agar Allah memilihkan kalian dan mengumpulkan umat kalian kepada orang yang terbaik di tengah kalian. Apakah kalian akan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa kita, lalu kalian menghinakan pilihan Allah itu, padahal kalian adalah orang yang patut menjaga hatinya? Atau kalian akan mengatakan, Allah tidak peduli dengan agamanya, Dia tidak peduli siapa yang memimpin, dan agama tidak mengangkat pemimpin kalian? Atau kalian akan mengatakan, Dia tidak peduli dengan musyawarah,
Atau kalian akan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak tahu akhir dari urusan itu. Setelah itu, Utsman tetap tinggal di rumahnya. Ia juga memerintahkan para penduduk Madinah untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka semua pun pulang, kecuali Ali, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Tolhah, Abdullah bin Az-Zubair, dan yang sebaya dengan mereka. Pengepungan terhadap Utsman ini berlangsung selama 40 hari. Beberapa hari kemudian pengepungan kian ketat, sampai-sampai mereka melarang Utsman untuk keluar rumah, bahkan untuk mengambil air minum di sumur. Secara rahasia, Utsman mengirim berita kepada Ali, Tolhah, Zubair, dan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pemberontak ini melarangnya untuk mengambil air minum. Utsman meminta kepada mereka kalau seandainya mereka mampu mengiriminya air, lakukanlah. Ali dan Ummu Habibah adalah orang pertama yang merespon permintaan Utsman. Ali datang di kegelapan malam. Hei kalian, apa yang kalian lakukan ini bukanlah seperti perbuatan orang-orang beriman, dan bukan seperti perbuatan orang-orang kafir sekalipun. Janganlah kalian melarang dia untuk mengambil air atau memenuhi kebutuhannya. Utsman berusaha menasihati mereka, mengingatkan mereka bahwa beliau adalah seorang yang pertama-tama memeluk Islam, yang langsung disebutkan pujiannya di dalam Al-Quran. Ia juga jelaskan kedudukannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat utama Nabi sekaligus menantunya yang menikahi 2 orang putri beliau. Atas nama Allah, apakah kalian tahu aku yang membeli sumur rumah dengan hartaku sendiri agar orang-orang bisa menikmati airnya? Kami tahu tentang hal itu. Lalu mengapa kalian menghalangiku untuk minum air itu darinya? Aku bersaksi atas nama Allah. Apakah kalian tahu aku yang sudah membeli sebidang tanah lalu kuinfakkan untuk memperluas masjid? Kami juga tahu tentang hal itu. Aku bersaksi atas nama Allah. Apakah kalian tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang diriku demikian dan demikian? Bersikap membunuh kepada Amirul Mukminin. Jangan percaya kepada Utsman, dia melakukan tipu daya kepada kalian. Orang yang mengatakan hal tersebut adalah Al-Ashtar. Ialah yang akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia tetap menggembosi teman-temannya, bahkan menghina orang-orang yang bertaubat, tidak mau lagi terlibat dalam pengepungan. Semakin hari, pengepungan terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan pun semakin ketat. Sejumlah sahabat dan putra-putra terbaik mereka berdatangan untuk membela pemimpin mereka. Namun, Utsman memerintahkan mereka untuk pulang. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, Wahai Utsman, aku akan bersamamu di dalam rumah. Tegaskanlah pada mereka yang masih menaatiku untuk menahan diri dan meletakkan senjata. Berdirilah wahai Ibnu Umar, katakanlah kepada orang-orang. Ibnu Umar keluar bersama Hasan bin Ali. Lalu Zaid bin Sabit datang dan berkata kepada Utsman, Wahai Utsman, sesungguhnya orang-orang Ansar berada di depan rumah. Mereka berkata, kalau kau mau, kami akan menjadi pembela-pembela Allah yang kedua kalinya setelah membela Rasulullah saat hijrah. Aku tak butuh hal itu, tahan diri kalian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Wahai Utsman, hari ini kami akan bersamamu dan akan berperang membelamu. Aku tegaskan agar engkau keluar. Di hari itu juga, Utsman bin Affan berada di rumahnya dan sedang membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Utsman memerintahkan untuk membuka pintu rumahnya. Itu dilakukan dengan harapan para pengepung tidak berbuat sekehendak hati mereka ketika melihat beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca Al-Quran. Tetapi mereka ternyata adalah orang yang telah keras hatinya. Dalam suasana pengepungan dan kekacauan, masuklah seorang yang hendak membunuh khalifah. Orang ini datang dan menarik jenggot Utsman bin Affan. Jangan kau tarik janggutku, sesungguhnya Rasulullah dan ayahmu menghormati. Lalu datanglah orang lain dari Bani Sadus. Dengan penuh keberingasan dia cekik leher khalifah yang telah rapuh hingga sesak dada beliau dan terengah-engah nafasnya. Lalu dia tebaskan pedang ke arah Utsman bin Affan. Namun beliau melindungi diri dari pedang dengan tangannya hingga putuslah tangannya. Kemudian mereka menusuk perut Utsman bin Affan dengan pedang. Lalu salah satu pemberontak menerjang dan menusuknya sebanyak 6 kali. Dengan demikian, wafatlah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada hari Jumat dengan usia 83 tahun. Pergilah manusia paling mulia saat itu menemui ridha Allah dan dengan ampunan menuju surganya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ini merupakan musibah besar yang menimpa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalan Utsman, kepemimpinan umat Islam kosong hingga 5 hari lamanya.
Hai guys. Penduduk Madinah, aku titipkan kalian kepada Allah. Aku memohon kepadanya agar siapa kalian? Kami adalah orang dari Ahlul Kitab yang tertarik dengan Islam. Kalian, apa yang kalian lakukan bukan perbuatan seperti orang-orang beriman, dan bukan perbuatan seperti orang kafir. Janganlah kalian larang dia untuk mengambil air atau memenuhi kebutuhan. Wahai Utsman, aku akan bersamamu di dalam rumah. Tegaskanlah pada mereka. Ayah. Berdirilah wahai Ibnu Umar. Sampaikanlah kepada orang. Ya, jangan dan meletakkan senjata. Berdirilah wahai Ibnu Umar. Sampai kabar.